Ya, ketemu lagi di Puru Piru. Kali ini sama rekan saya ini. Ini ngartis zaman tahun berapa? 80-an, 90-an ya? Mantan. Mantan. Ferry Martawijaya. Kalau dulu teman-teman pernah lihat video klipnya ME. ME itu apa sih? Male Voice. ME itu Apa ME aja? bercandaan bahasa Sunda, bercandaan anak Bandung. ME itu embung eleh. Oh, Mbong Eleh. Nggak mau Embung kalah. eleh itu nggak mau kalah. Nggak mau kalah, oke. Kalau ME itu lagunya apa sih dulu? Inikah cinta, Gitu kan. salah satunya. Gimana ini? Ya itulah pokoknya. Silakan di browsing di YouTube banyak ya. Hentikan namanya cinta, oh inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. Tapi Ferry sekarang masih nyari, ME masih ada? ME masih ada, alhamdulillah. Cuma karena masing-masing punya kesibukan masing-masing, punya keluarga, punya usaha, ada yang sebagian kerja. Jadi ya tuntutan kehidupan sudah berbeda ya. Ada. Jadi itu jadi sampingan ya? Jadi kita benar-benar ME itu jadi ajang hobi, benar-benar hobi. Reunian ya? Reunian. Jadi kita lebih sering nolakin job daripada nyanyinya itu sendiri, gitu. Nah, kalau gitu berarti sekarang Ferry itu lebih sebagai entrepreneur ya sekarang ya? Kurang lebih. Entrepreneur, Kurang lebih. Bidangnya Audiovisual. audiovisual. Kalau secara posisi paling tinggi ya, eksekutif produser ya? Ya, konon katanya. Nah, eksekutif produser. Oke, cerita dong tentang usaha audiovisualnya ini kayak gimana? Oke, perusahaan ini saya dan teman-teman lah ya, dan teman-teman kampus itu bikin dari sejak tahun 2001 kalau nggak salah, 2001. Tapi ketika itu namanya juga orang mulai usaha ya, jadi campur aduk servisnya, jadi antara video lah, audio lah, IT lah, grafis lah, fotografi, macam-macam lah pokoknya ketika itu. Lumaga ya? Ya, Palu Gada. Palu Gada. Oh, Palu Gada. Palu Gada tapi Palu Gada modern sih ya, gaya. Ya itu. Tapi dia di bisnis komunikasi. Bisnis komunikasi. Sampai akhirnya mengerucut, gua pun juga pernah cabut. Teman-teman juga ada sebagian partner yang keluar, tapi akhirnya kemudian kita gabung lagi di 2011. Akhirnya kita benar-benar mengerucut di audiovisual, di sisi gua. Karena di sisi sebelah partner gua yang lain ada bentuk bisnis yang lain meskipun sama-sama komunikasi, tapi kalau di unit gua lebih banyak audiovisual gitu. Oke. Production dan post production. Bikinnya apa ini? Iklan atau bikin program TV? Mostly Iklan. bisa dibilang 80% iklan. 80% Komersial iklan. ya, komersial. Jadi dari mulai strateginya atau productionnya? Sebagian dari apa istilahnya, dari kreatif ya. Dari kreatif. Sebagian dari kreatif, sebagian produksinya aja, sebagian post produksinya aja. Oke. Ini masih bisnis gede ya sekarang ya? Alhamdulillah ketika digital booming ya. Ah. Jadi kayaknya semua butuh video, semua butuh audio ya, kita apa ya? Tuhan Maha Baik. Tuhan Maha Baik. Jadi kita riding the wave istilahnya. Ya udah kita ngikutin ombaknya kemana dengan cara yang benar. Oh, oke. Oke. Kalau sebagai eksekutif produser tuh ngapain sih sebenarnya? Tugasnya tuh ngapain dalam sebuah produksi kayak gitu tuh? Oke, kalau eksekutif produser itu sebenarnya lebih ke bisnis. Artinya bahwa satu network ya, network ada sisi marketing di situ. Yang kedua adalah manage operation apakah itu operation kalau karena kita perusahaan jadi ya manage operation perusahaannya, kalau itu project ya manage projectnya. Terus yang ketiga yang paling penting adalah capital. Modalin gitu. Nyariin modal. Itu yang paling pusing sebenarnya itu. Itu yang paling pusing, manage duit ya. Nagihin gitu ya. Satu modalin, kedua nagihin, itu yang paling pusing. Ya. Kurang lebih gitu, tapi ya itulah semua usaha ya sisi capitalnya jangan sampai ya manage harus bener aja sih. Oke, kalau dulu orang lebih kenal Ferry itu sebagai penyanyi gitu kan.
sekarang nih, ini shiftingnya tuh kapan kira-kira itu? Nah itulah ya perjalanan hidup ya. Sorry, shifting atau sebenarnya tetap inline? Kalau bicara passion ya, kalau sekarang kan orang selalu ngomong, lu cari kerjaan yang memang passion lu cari sekolah yang memang yang passion lu. Oke itu bener banget. Artinya kalau kita cari uang, berusaha, kerja ataupun bisnis yang memang sesuai passion, udah pasti lebih dengan hati. Tapi kalau hidup gua berbicara lain, pengennya jadi musisi dan itu sudah gua bibit ya. Udah gua bibit sejak gua SD. Oh dari SD ya? Dari SD. Gua tuh pengen jadi musisi jazz tuh sejak SD. Jadi sejak SD udah Apa itu nekuninya apa les. waktu itu? Dulu trompet. Trompet justru. Trompet. Oke. Alhamdulillah dapat jalan. Jadi SD, SMP itu gue belajar musik itu free. Free dulu dikasih jalan sama Tuhan lewat ayahnya Elva Sesyoria yang udah almarhum juga. Oh. Gitu. Jadi gue digembleng main jazz. Sebenarnya bukan main jazz aja, main keroncong, main pop, main rock segala macem lah ya gitu ya. Sebagai band pengiring kan, dan Elva ketika itu lebih banyak di orkestra. Jadi gue jadi member salah satu ensemble dan orkestranya dia. Itu digodok jadi musisi. Tapi kemudian hidup berbicara lain ya. Nggak nyangka ya, ternyata musisi juga. Kirain cuma nyanyi gitu, enggak ya? Ya, ketika kuliah kemudian ada semacam pengetahuan baru kalau pemain trompet duitnya lebih sedikit daripada penyanyi. Itu paradigma baru lagi kan gitu. Itu dipikirin, ya alhamdulillah sebenarnya cepat sadar ya ketika itu. Wah ini untuk masa depan kayaknya agak berat gitu kan. Jadi main trompet doang gitu. Daripada jadi main Jangan-jangan trompet kalau doang. masih main trompet sekarang main tanjidor. Benar. Tuh di Kemang tuh banyak tuh sekarang ya tanjidor lewat pakai ondel-ondel ya. Gitu. Nah kemudian Tapi di MA itu sukses ya? MA alhamdulillah ada beberapa hitsnya dan ketika itu kita termasuk yang hits maker ya. Tapi kemudian ya itu nasib berbicara lain lagi. Tuhan ngasih jalan sekali lagi, Tuhan ngasih alternatif dalam hidup gua itu ke dunia broadcast. Broadcast itulah gua meskipun ketika itu sebagai presenter, tapi karena apa ya istilahnya ya, kepo mungkin zaman sekarang ya. Karena gue selalu kepo dalam hal apapun, gue kepo sama apa yang terjadi di studio kan. Ini apa sih, kamera gimana sih, switcher apalah segala macam, VTR ketika itu ya. Jadi gue belajar di situ. Itu di TV mana? Boleh ngomong ya? Boleh. Oh, boleh. Boleh. Dulu di RCTI tahun. Sama siapa? Sama apanya nih? Oh ya partner gue siaran waktu itu Agnes Monica yang Ini 3, Ya. ini 4. Ini berapa? 1. Kok tahu sih? Tahu dong. Halo teman-teman, sengaja nih Agnes datang sore hari ini tentunya dalam acara kesayangan kita. Teralala. Trililing. sekarang sudah go internasional ya, sekarang dia ada di LA terus nggak pulang-pulang ke Jakarta. Jadi waktu Agnes masih piyik ya, masih kecil ya. Dulu dia SMP loh. SMP. Ya disitulah gue kenal broadcast. Gue kenal dari alhamdulillahnya juga lengkap pelajarannya karena gue masuk dari kreatif juga. Jadi gue ikut nulis juga di program acara anak-anak itu, gue ikut nulis. Terus ikut produksi, terus kemudian dikasih jalan juga sama Tuhan jadi associate producer ketika itu ya gitu. Jadi akhirnya kok gue senang ya dunia ini gitu. Meskipun di kuliah itu juga ada gitu. Nah gue coba cari apa yang namanya ya korelasinya lah apa yang Relevan enggak gitu? Relevan enggak? Relasinya Gitu. gitu. Ternyata relevan, sangat relevan ya dengan kuliah komunikasi dengan ini broadcast. Ya itu berjalan lumayan. Di industri TV ya. Nah itulah kemudian masuk ke PH ini, ke perusahaan ini tuh bergabung dengan perusahaan ini untuk bikin satu divisi audiovisual yang ketika itu lebih banyak ke corporate dan TV program
gitu. Kenalnya di situ memang, kenalnya dari RCTI. Meskipun ternyata dunia apa ya namanya karakternya beda antara TV, corporate, apalagi sekarang komersial, dan kemudian ada lagi film gitu kan sekarang ya, ada lagi konten digital, karakternya semua beda gitu. Meskipun sama dengan Basisnya pakai sama, kamera, dengan editing ya. Cerita dikit dong tadi tuh. Beda karakternya itu gimana? Nah itu dia. Antara TV sampai sekarang masuk digital. Digital paling baru kan ya? Ya Nah itu gimana itu ininya? mungkin gini kali ya. Kalau kita bicara dari mana dulu ya? TV dulu atau apa dulu ya? Dari TV dulu paling awal. TV ya. Nah, Lu nggak enak ada orang TV nggak apa-apa. Kan karakter TV-nya gimana? Karakter kalau di TV itu gimana gitu, secara production gitu. Anjing tengeuna ngomongna. Temen naon. Spesial ya. Oke, mungkin gini ya, karena kalau TV itu kan sebuah korporasi yang sudah lengkap ya, yang artinya udah dilengkapi dengan bahwa ada dua yang berbicara nih, satu bahwa demand dari pengiklan, satu lagi demand dari penonton yang diterjemahkan ke dalam apa yang namanya Asian Nielsen atau survei atau apapun iya. itu gitu kan, Rating ya, rating ya, gitu kan. oke. Nah, jadi mereka nge-build dari situ, Nge-build program dari situ. nge-build program dari situ. Itu yang Basis datanya ya. ya based on data, based on pengiklan, Pengiklan. gitu kan. Nah, jadi apa ya istilahnya ya? Kalau kita bicara mengenai inovasi atau trend setting gitu kan ya, agak berbeda nih yang muncul dari TV dan yang muncul dari Corporate. yang lainnya. Oh, oke. Yang lainnya, apalagi dengan digital. Karena digital itu kan semua orang bebas berkarya nih kan ya. Dari mulai video rumahan, dari mulai anak-anak kuliah, bahkan sampai ada director atau sutradara legend sekalipun dia bebas bikin apapun di situ gitu kan. Nah, Kayak kita ini juga ya. Nah, kayak ini kan ini kayak ini revolusi baru nih kan ya. Revolusi baru. Revolusi baru podcast. Nah, itu jadi apa namanya ya? Outputnya, idenya, proses kreatifnya sampai ke apa ya? Mungkin ya. Sampai ke tanggapan penontonnya pun juga pasti ya, beda banget sih gitu. Kalau corporate tuntutannya apa yang Kalau corporate itu kita harus paham, harus kenal bisnis ya. Kenal Itu bisnis juga ya. tantangan yang berbeda ya. Jadi kalau kita orang entertain agak sulit untuk masuk ke video corporate. Karena corporate itu kita benar-benar harus paham bisnis lu tuh apa gitu kan, lu jualan apa, lu strategic thinking apa segala macam itu based on business wise-nya mereka gitu kan, bukan secara hiburan gitu. corporate ini artinya tadi ya dari mulai profile, reporting, produk, iklan ya, gitu ya. gitu. Kesana ya. Gitu. Iklan agak beda juga sih sebenarnya. Iklan beda lagi. Iklan beda lagi. Karena ada campur tangan industri lain lagi. Kalau iklan itu tantangan terbesarnya adalah bagaimana caranya dalam 15 dan 30 second itu bikin sesuatu yang benar-benar catchy, meaningful, sekaligus lu jualan barangnya dia di situ. Itu yang susah. Lebih susah lagi. Dalam 30 second atau 15 second. Bahkan sekarang kalau di digital 6 second. 6 second. Itu lebih pusing lagi. 6 second, product knowledge-nya sudah ketangkep, Kurang sudah, lebih. sudah tersampaikan gitu ya. Iya, ada message jualannya lah Message gitu ya. jualannya. Tapi juga harus meaningful supaya karena viewers digital yang seperti tadi gue bilang gitu kan, mereka lebih kritis, mereka lebih terbuka, mereka lebih apa ya, lebih bebas gitu kan. Jadi ya meaningfulnya juga harus ada gitu. Meskipun hanya sekedar sebatas visual yang catchy doang, tapi ya dalam 6 second lo bisa bikin apa gitu kan. Itu Tantangannya juga situ ya. tantangan besarnya di situ. Gitu. Kalau film gimana film? Sekarang sudah produksi? Film kita secara perusahaan kita support masih di sisi post production, Masih sih, Bos? bukan di kreatif. Oh, oke. Tapi gue pribadi gue terlibat di beberapa film, ya bantuin temen atau bantuin Sebagai klien, sebagai macam-macam ya. investor ya? Jangan-jangan sebagai investor.
sebagai macam-macam lah pokoknya lah gitu. Kurang lebih gitu. Lebih menarik mana nih di antara itu? Semuanya menarik sih. Cuma menarik Beneran, ya? semuanya menarik gitu. Walaupun keluar dari passion tadi ya? Iya betul. Ternyata bahwa intinya mungkin gini ya, bikin message, bikin apapun message-nya tadi ya, mau itu message-nya bisnis atau produk atau cerita atau apapun, bikin message itu dengan segala keterbatasan, meskipun kita bilang misalnya film itu kan kita bebas sebenarnya kan ya, film itu bebas gitu kan. Tapi balik lagi bahwa barrier-nya ada. Terus keterbatasannya mungkin secara budget atau apa atau talent atau apa pasti ada. Jadi bagaimana kita bisa deliver message dengan segala keterbatasan yang kita punya, itu sih tantangannya sih. Tantangan terbesar itu selalu. Dan itu basis komunikasi secara teori Iya. dulu kepake ya. Betul banget. Nah, Betul banget. ini bisnis pastinya terus berkembang ya. Kayak tadi digital paling baru gitu kan. Kira-kira 5 tahun lagi ini trennya gimana sih? Masih in nggak ini? Masih butuh SDM banyak nggak ini? Oh pasti. Pasti masih sih. ya? Pasti masih. 5 tahun yang lalu kita sempat worry ya dengan wah banyak PH baru, banyak director baru, banyak orang-orang kreatif baru gitu kan. Kita agak ketakutan Marketnya kegerus iya, gitu ya? kue kita berkurang apa enggak gitu-gitu kan. Ternyata ya kebutuhannya emang semakin tinggi sih. Kebutuhan semakin tinggi. Kesadaran brand makin tinggi sama media ini gitu ya, media video ini. Jadi kalau contoh gini lah, kalau kita dari sisi komersial tuh gini, kalau dulu misalnya brand A gitu ya, bikin iklan mungkin setahun 2 kali cukup, itu TVC ya. Tapi sekarang mereka mungkin karena competitiveness dan karakter millennials yang makin beragam gitu kan, kemudian kelas ekonomi udah juga makin melebar, jadi yang tadinya cuma bikin 2 atau 3 setahun, mereka bikin 4 atau 5 TVC setahun, itu baru TV. Sementara kalau ngelihat karakter misalnya digital, mereka juga bikin juga di digital. Jadi mungkin si video ini bisa 5-10 video setahun itu mungkin banget. Mungkin banget. Itu Itu yang dari satu brand dan yang memang budgetnya bagus gitu ya. itu baru yang profesional ya. Ya, Padahal mereka juga bikin yang amatiran juga ya. Betul. Bisa jadi ya. betul. Mereka cari YouTuber, mereka cari videographer, bahkan banyak juga yang memang mereka mencari anak-anak lulusan-lulusan festival sekolahan gitu kan. Gitu. Nah, sebenarnya anak-anak tadi juga punya potensi ya berarti ya untuk masuk ke industri ini. Banget. Kira-kira modalnya apa sih kalau mereka ini mau masuk ke industri audiovisual ini? Terutama di production Oke. sama post ya. Yang gue tuh selalu bilang ya sama semua entah itu kru, entah itu partner kerja dalam hal ini bukan hanya kita di internal tapi juga partner kerja dengan agensi atau dengan klien ya, bahwa yang paling sulit ditemukan itu adalah taste sebenarnya. Taste itu paling susah. Artinya gini, oke, ini anak technically dia paham. Oke, ini anak secara komunikasi way of thinkingnya benar. Tapi taste-nya nyambung apa enggak sama message yang mau di-deliver. Lu mau ke pasar yang mana, misalnya komedi misalnya. Lu mau ngejar ke komedinya smart comedy B, kelasnya A gitu kan. Tapi secara look, secara adegan misalnya, itu recehnya receh, dalam tanda kutip receh kampung gitu ya. Itu kan nggak ketemu ya, nah, gitu. Jadi taste itu penting banget tuh. Dan tes itu bisa dipelajari apa enggak? Harusnya sih bisa ya. Harusnya bisa ya. Harusnya bisa. Banyak sebenarnya gaul, itu referensi kan. Banyak baca, banyak nonton, Iya, banyak gaul. Iya, benar. Taste itu bukan berarti taste harus A, harus B, harus keren, harus apa, enggak Justru juga kita sih. bisa nyesuaiin Nah, tadi ya. itu dia. Jadi kita Nyesuaiin ya. paham taste yang mau kita kejar tuh kemana. Itu paling susah sih sebenarnya. Jadi anak-anak sekarang
anak-anak yang baru-baru muncul umur 20-an lah kurang lebih ya. Itu dia punya idealisme tertentu itu bagus. Dia punya referensinya luar biasa bagus. Tapi kadang-kadang penempatannya nggak tepat gitu. Itu dia tuh. Penempatan nggak tepat tuh kayak gimana? Ya contoh yang tadi yang masalah komedi itu, gitu. Jadi Pengennya gini, pengennya padahal maunya gini keren apa segala macam, sementara kebutuhannya kebutuhannya di sini loh gitu. beda segmen ya, beda segmen. Atau sebaliknya, kita bicara misalnya kita bicara mall, dia ngomonginnya pinggir jalanan misalnya gitu kan, atau sebaliknya gitu. Iya kerasa ya dulu jadi inget waktu di Jogja ada namanya Pinastika. Pinastika tuh Ya, apa lomba iklan ya, festival iklan ya, Selenggan Jogja. Anak-anak Jakarta yang pada ikut susah banget tembus karena memang tadi ya stylenya, taste-nya, bahasanya beda. Betul banget itu. Mereka kreatif gitu, Tapi kreatif itu mungkin nggak ketangkep sama anak-anak Jakarta gitu ya. Ya. Tapi begitu anak-anak Jogja ini lari ke Jakarta, Juga sebaliknya. sama Ya, sebaliknya gitu. Betul kurang lebih gitu. Jadi memang itu ya, tadi ya banyak baca, banyak Referensi. nonton, banyak cari referensi, Iya. banyak gaul gitu ya. Betul. Itu dia. Oke. Artinya kalau paling gampang tuh ya paling gampang dari pergaulan sih. Dari pergaulan ya. Artinya kalau kita bisa gaul sama Segala anak segmen. Pondok Indah sampai bisa ngobrol sama tukang beca pinggir jalan, nah itu Top ya, Top. keren ya. keren. Selain tes apa? Selain tes. Selain Kalau tes, teknologi gampang ya diikutin ya. teknologi zaman sekarang YouTube Gampang ya. dan macam-macam tutorial di internet luar biasa banyak banget ya. Produk belum keluar aja kan udah ada, Sudah ada tutorialnya. reviewnya, Nah, udah ada ada tutorialnya. Gampang banget. Jadi kayak gini nih sebenarnya gampang dipelajari ya. Bisa ya. bisa banget. Nggak usah harus Ya. kursus detail gitu nggak perlu ya. Tapi justru tadi ya Yang nomor satu taste itu aja. Taste ya. Gitu. karakter berarti ya. Yes. Ada yang lain yang mau disampaikan ke Apa lagi ya? adik-adik? Apa ya? Gimana sih tetap awet muda di Nggak perlu ya, nggak perlu. Minum susu yang banyak. Oke, kalau ngelihat dari tadi karir sebenarnya passionnya tadi ada di musik, kemudian pindah ke ini. Nah, sebenarnya apa sih pelajaran yang bisa ditarik dari sini? Oke, ya itu dia ya. Mungkin hidup kita tuh belok-belok dulu gitu kemana gitu kan ya, sebelum sampai ke tujuannya. Tapi pelajaran yang alhamdulillah gue dapet adalah ternyata bahwa ketika kita belok ke kanan, kita belok ke kiri, itu tuh justru melengkapi tujuan utama kita gitu. Seringnya begitu. Sering begitu ya. Gue pernah kerja pindah industri dari audiovisual, gue pindah kerja ke corporate. Gue 4 tahun di corporate. Jadi apa itu? PR? Ketika itu isi jabatan kerennya general manager sih. General manager. Ya pokoknya korporasi lah ya. Berdasi ya Korporasi. berarti ya. Sempat berdasi ya? gitu. Oke, meeting-meeting pakai dasi, pakai jas gitu Iya. ya. Kayak nggak kebayang. Iya gitu. Gue sempat lagi pindah industri menjadi pengusaha daerah. Oh. Karena ketika itu gue mengelola usaha batik. Oh, Nah, di mana itu? Di Pekalongan. Wis, Tuh. Tapi ternyata ini melengkapi semuanya gitu loh. Melengkapi. Bahwa gue juga digodok di sana bagaimana apa yang namanya ya? manajerial ya, terutama. Proses kreatif justru kalau waktu Kalau di batik itu. Oh, proses kreatif. Kreatif. Itu gue digodok di sana. Di corporate gue belajar manajerial yang luar biasa juga. Apalagi masalah finance ya. Masalah finance. Ya, itu. Jadi semuanya mengkerucut ini akhirnya gitu loh. Ya, alhamdulillahnya semuanya lengkap di sini. Passion gue di musik meskipun tidak 100% musik pekerjaannya, tapi iklan itu kan ada musiknya. Ya, betul. Meskipun gue tidak mengerjakan sendiri, tapi gue bekerja sama dengan musisi. Dengan musisi. Artinya passion tadi masih Masih Terdeliver ada, ya? Masih ada ya? meskipun mungkin cuma 10%-nya, 15%-nya. Gitu. Pantesan awet Audiovisual muda di udah situ ya. pasti kayak gitu deh. Ya. Kerja sama anak muda terus. kejaman udah terus. Sama yang kinclong-kinclong terus.
Oke, terima kasih. Tapi juga sama yang tua-tua juga lah. Oh. Klien itu kan kebanyakan udah senior-senior ya. Iya kan? Klien brand itu semua senior-senior, owner brand itu semua senior-senior gitu. Dan kadang pikir apa yang dalam benaknya mereka tuh nggak kebayang sama kita ya. Tapi kenapa brandnya sukses gitu ya? Ya, itu dia. Itu juga banyak pelajarannya itu luar biasa loh itu. Banyak ngobrol sama orang-orang tua itu juga ini ya. Berarti yang muda-muda perlu ngobrol sama kita ya. Kita udah tua ya. Kita udah tua. Oke, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Terima kasih Ferry.